Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Yuksan Wahyudi, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta hadirin sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan pidato yang bertemakan pengaruh peran orang tua terhadap perkembangan bahasa anak. Hadirin yang berbahagia, bahasa anak merupakan seperti tanaman. Orang tua dapat memberikan air atau kasih sayang, cahaya atau pengetahuan, dan pupuk atau motivasi. Perkembangan bahasa anak seperti pembangunan gedung. Orang tua harus menyiapkan fondasi yang kuat dengan memberikan kasih sayang, pengetahuan, dan motivasi. Dengan memberikan contoh dan bimbingan yang tepat, kita sudah membantu anak-anak untuk menjadi penutur yang fasih dan lebih percaya diri. Hadirin yang berbahagia, salah satu perkembangan anak yang harus diperhatikan oleh orang tua yakni perkembangan bahasa dan komunikasi anak. Pencapaian terbesar dan paling menakjubkan manusia adalah bagaimana kemampuan anak-anak memperoleh bahasa serta bagaimana mereka mengomunikasikan bahasa tersebut kepada orang lain. Perkembangan bahasa anak merupakan kemampuan yang sangat kompleks dan luar biasa. Anak-anak tidak mampu langsung menguasai kemampuan berbahasa mereka secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang bertahap. Kemajuan bahasa mereka sejalan dengan perkembangan fisik, mental, intelektual, dan sosial. Hadirin yang berbahagia, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tak jarang kita sering menjumpai anak-anak yang lebih suka bermain dengan gadget daripada berkomunikasi dengan orang tua maupun teman sebaya. Tahukah Anda bahwa era digital ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan anak melalui dua aspek, yakni perkembangan emosional dan sosial. Anak-anak yang lebih sering menghabiskan waktu untuk bermain gadget cenderung mengalami kekurangan dalam berinteraksi dengan orang tua maupun teman sebaya, serta kesulitan saat diajak berbicara dan cenderung akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan keterampilan bersosialisasi. Adapun ketika anak-anak lebih banyak menggunakan media sosial, mereka akan cenderung dapat mengalami keterlambatan berbahasa maupun berbicara karena kurangnya interaksi verbal dengan orang tua ataupun teman sebaya. Akibatnya, jika anak-anak kurang mendapatkan stimulasi dari orang tuanya, mereka akan cenderung menjadi pribadi yang tertutup, suka menyendiri, susah bergaul,
cenderung lebih emosional serta memicu terjadinya masalah pada kesehatan mental. Ketika orang tua secara aktif terlibat dalam perkembangan bahasa anak-anak, mereka akan mempercepat menumbuhkan kemampuan berbahasa anak-anak mereka. Sebagai pengasuh utama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan perkembangan anak, orang tua diharapkan dapat membantu dan memahami serta berpartisipasi aktif dalam membantu tugas-tugas perkembangan seperti penyempurnaan kemampuan berbahasa. Adapun beberapa peran yang dapat diterapkan oleh orang tua dalam proses perkembangan bahasa anak. Yang pertama, orang tua dapat membatasi penggunaan gadget pada anak-anaknya. Terus yang kedua, orang tua harus memperhatikan anak-anak mereka untuk bermain di luar rumah dan berinteraksi dengan teman sebaya. Yang ketiga, orang tua harus lebih sering mengajak anak untuk berbicara dan berdiskusi. Terus yang keempat, orang tua harus lebih sering membacakan cerita ketika mereka bermain bersama maupun pada saat mau tidur. Yang kelima, orang tua dapat mendorong anaknya untuk berbicara maupun bercerita mengenai kesehariannya. Hal tersebut dapat mendorong keterbukaan antara orang tua dan anak-anaknya. Yang keenam, orang tua dapat membantu mengucapkan kata sapaan yang baik dan benar saat berinteraksi dengan anak-anak. Yang terakhir, orang tua dapat membantu mempelajari anak untuk membuat kalimat pendek atau sederhana seperti ketika anak meminta, bertanya maupun menerima. Berbagai pelibatan peran orang tua yang sudah saya sampaikan dapat diartikan bahwa para ibu dan ayah memiliki peran yang unik dan penting dalam proses perkembangan bahasa anak. Hal inilah menjadi alasan lain mengapa keberadaan orang tua di dalam keluarga sangat bermanfaat bagi anak-anak dan dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang secara maksimal. Jika peran tersebut sudah dijalankan oleh orang tua secara baik dan maksimal, maka mereka akan menjumpai anak-anak yang tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, cerdas, dan mampu bersosialisasi. Namun, ketika peran tersebut diabaikan oleh orang tua, maka keterlambatan berbahasa, berbicara, atau dampak buruk lainnya akan sulit dihindari. Semua keputusan ada di tangan orang tua. Apakah orang tua mau menjadi pendamping yang aktif berkomunikasi kepada anak-anaknya atau sebaliknya? Hadirin yang saya hormati, marilah kita belajar menjadi calon orang tua yang lebih peduli dan aktif dalam mendukung proses perkembangan bahasa anak. Luangkan waktu untuk mendengar, hadir, dan berbicara kepada mereka. Sejatinya, kitalah yang memilih anak itu hadir, jadi bertanggung jawablah untuk menciptakan kehidupan yang penuh cinta. Sekian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala